Selamat siang, Mas. Selamat siang. Sebelum saya melanjutkan wawancara ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Nama saya Gibran Haikal Nazif. Saya mahasiswa aktif di Universitas Trisakti, jurusan Teknik Perminyakan angkatan 2019. Lalu sebelum kita lanjut nih, Masnya boleh memperkenalkan dirinya? Oh, baik, Mas. Siapa? Nama saya bisa dipanggil NBL ya. Saya sekarang statusnya itu sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas di Indonesia. Baik. Lalu mungkin Masnya masih belum tahu ya kenapa saya ajak untuk, mungkin sebelumnya saya akan ceritakan terlebih dahulu gitu, Mas. Topik apa yang akan saya bawakan pada wawancara kali ini. Sebelumnya ini saya kan sebagai mahasiswa aktif gitu, Mas, ya, bermain media sosial juga. Nah, lalu kadang di media sosial itu banyak orang-orang yang mencurahkan keresahannya atau permasalahan-permasalahan mentalnya pada media sosial tersebut, Mas. Jadi anggaplah kita sedang bermain media sosial Instagram atau kita suka melihat orang-orang yang istilahnya terlihat frustasi atau terlihat depresi gitu. Jadi mereka tuh capek tapi secara psikologis gitu. Nah, dari situ mungkin saya dan kelompok saya ini ingin tahu lebih jauh gitu. Apa sih sebenarnya dari kesehatan mental itu dan apakah ada cara untuk mengatasinya? Tuh. Mungkin segitu saja yang saya ceritakan. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, menurut Masnya ini perlu nggak sih kesehatan mental itu istilahnya ditindaklanjuti lebih dalam gitu, kayak seharusnya nih kesehatan mental tuh memang harus ditindaklanjuti gitu karena bisa berujung pada segala macam atau apa. Nah, menurut pendapat Mas NBL ini gimana tentang kesehatan mental itu? Kira-kira perlu nggak sih kita ini jadi topik yang harus ditindaklanjuti, kira-kira perlu nggak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Izin berpendapat ya, kalau menurut saya terkait apakah kesehatan mental itu harus ditindaklanjuti, kalau menurut saya semakin majunya perkembangan zaman pada saat ini, semakin berkembang juga pola pikir manusia ya. Kalau menurut saya kesehatan mental itu harus diperhatikan ya, harus ditindaklanjuti karena kita tidak tahu ke depannya itu apa yang akan generasi seterusnya hadapi, apa yang akan mereka rasakan nantinya. Jadi apabila kesehatan mental ini tidak dianggap serius atau tidak ditindaklanjuti dengan baik, maka khawatir tingkat yang namanya rasa frustasi, rasa depresi, putus asa apabila menjalani kehidupan tidak sesuai dengan ekspektasi, itu semakin meningkat ya tingkatnya. Jadi banyak orang-orang yang mungkin bunuh diri, mohon maaf ya, kasus terparahnya atau Berarti menurut Mas NBL ini pada intinya adalah kesehatan mental itu memang untuk zaman sekarang, apalagi mungkin di masa pandemi ya, Mas, ya, memang perlu gitu ya, Mas, untuk dipikirkan lebih lanjut atau setidaknya kita di lingkungan sekitar tuh aware atau waspada ya, Mas, ya, kepada lingkungan sekitar kita, barangkali ada yang memang kesehatan mental kurang baik. Mungkin menurut Mas begitu ya? betul betul. Oke. Maksud saya juga seperti itu, setuju. Lalu untuk yang selanjutnya nih, saya mungkin tadi kan sudah bercerita tentang tanggapan saya gitu, keresahan saya mengenai kesehatan mental ini. Nah, untuk selanjutnya, apakah Mas NBL ini mengerti dan tahu gitu, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Mungkin kalau Masnya berkenan, silakan dijawab. Oke, izin berpendapat ya Mas. Kalau menurut saya itu kesehatan mental itu salah satu apa ya, kesehatan tapi yang menyangkut dengan pola pikir dan juga perasaan manusia. Jadi berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dari lingkungan sekitarnya, itu mempengaruhi kesehatan mental dia. Jadi apabila
di lingkungannya terkesan keras, sering terjadi keributan atau sebagainya, itu mungkin akan mempengaruhi mental dia di dalam ya, seperti dia mungkin jadi Intinya dari Mas NBL ini, kesehatan mental itu ya salah satu kondisi psikis seseorang lah ya Mas ya, yang melibatkan mungkin pola pikir, cara berpikir yang melibatkan perasaan juga begitu ya Mas ya. betul betul Mas. Baik, mungkin selanjutnya saya juga sudah memiliki beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya tanyakan kepada Mas NBL ini. Yang pertama itu, saya akan bertanya mungkin karena Masnya tadi setuju kalau kesehatan mental itu perlu ditindaklanjuti, kira-kira menurut Mas NBL ini, kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi genetik bukan Mas? Atau turunan? Izin berpendapat Mas, kalau menurut saya faktor keturunannya itu ada di tingkat emosionalnya dia, bagaimana dia menerima, bagaimana dia menyerap dan meresponsnya itu adalah kalau menurut saya bisa jadi keturunan. Cuman bagaimana dia cara melakukannya nanti itu kalau menurut saya bukan genetik melainkan Baik, baik. Jadi mungkin itu memang balik lagi pada saat cara menghadapi masalah tersebutnya memang itu adalah kehendak dirinya sendiri ya Mas ya. Memang tidak ada sangkut pautnya dengan faktor genetik begitu kan? ya Pada saat menghadapinya, oke. Lalu pertanyaan berikutnya mungkin ada, kira-kira Mas, kalau misalnya ada suatu platform di mana platform tersebut menyediakan tempat untuk orang-orang yang memiliki apa ya istilahnya, orang-orang yang kesehatan mentalnya kurang baik itu memiliki tempat untuk mencurahkan pikirannya gitu Mas, atau mencurahkan isi hatinya atau mencurahkan permasalahannya. Itu jika disediakan suatu platform yang bisa menangani hal-hal tersebut tuh menurut Mas NBL ini kayak gimana? oke, izin berpendapat Mas ya. Mungkin kalau salah satu platform tersebut terbuka untuk umum, positifnya itu orang-orang yang depresi bisa mencurahkan eh, apa ya permasalahannya di situ dan mungkin bisa merasa lega ya. Dan positifnya lagi ada orang-orang yang tidak merasakan seperti itu mungkin bisa ikut membantu atau menyemangati seperti itu. Nah, negatifnya adalah kita tahu sendiri bahwa netizen kita itu kan apa ya bisa terkenal dengan istilah barbar mungkin takutnya dengan mereka melihat ada orang yang curhat di platform tersebut nanti bukannya malah mensupport malah mereka menjudge orang tersebut itu mah kamunya aja yang terlalu berlebihan atau apa. Takutnya hal-hal tersebut terjadi dengan kondisi netizen kita sekarang ini, jadi kan bukannya malah platform tersebut. Baik. Mungkin kalau bisa saya simpulkan itu, Mas NBL ini mengharapkan adanya suatu platform yang bersifat eksklusif atau privasi gitu ya Mas ya, yang mengedepankan personal space dari orang itu kan. Mungkin menurut saya Betul, pendapat yang betul. ditarik ya, karena mungkin memang ya baik lagi mungkin memang orang-orang yang sering terkena ejekan-ejekan atau bulian-bulian. Terima kasih Mas atas mungkin saran itu bisa dimasukkan oleh saya sebagai saran mungkin menghadirkan platform yang sifatnya eksklusif atau lebih mengedepankan privasi dari seseorang. Baik, mungkin karena waktunya terbatas, dengan berat hati mungkin saya tutup dulu interview atau wawancara kali ini. Terima kasih kepada Mas NBL telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Sukses selalu. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.